Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan pada kolom komentar pada video saya sebelumnya banyak yang menanyakan mengenai obat-obatan atau suplemen apa saja yang dikonsumsi pada saat proses penyembuhan COVID-19, maka pada video ini saya akan coba menjelaskan mengenai obat-obatan dan suplemen apa yang saya konsumsi pada waktu itu. Sebagai disclaimer, obat-obatan dan suplemen yang saya konsumsi pada waktu itu hanya untuk penderita COVID dengan tingkat gejala ringan. Dan pada waktu itu, saya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter, suplemen mana yang boleh saya konsumsi ataupun tidak. Jadi, untuk teman-teman, sebaiknya sebelum memilih obat-obatan atau suplemen apa yang boleh dikonsumsi, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Karena riwayat penyakit ataupun kondisi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dari dokter, pada waktu itu hanya memberikan resep 2 jenis obat. Yang pertama, antibiotik dan juga antivirus. Khususnya untuk antivirus ini, sebenarnya diberikan adalah oseltamivir atau sejenis Tamiflu yang fungsinya sendiri hanya untuk mengurangi gejala flu, bukan untuk mengobati virus COVID-19. Jadi sampai saat ini belum ada obat-obatan medis yang dikhususkan untuk penyembuhan COVID-19. Selain obat dari dokter, saya juga sempat mengkonsumsi obat herbal yang diberikan oleh kantor. Ini obat herbalnya, Lianhua. Saya hanya mengkonsumsi obat ini hanya 2 hari. Karena jika saya teruskan, saya takut ada efek samping yang dapat terjadi pada kemudian hari. Informasi mengenai efek samping dari obat tersebut, silakan teman-teman googling sendiri, karena sudah banyak informasi yang memuat di internet. Yang saya rasakan ketika mengkonsumsi obat tersebut, kerongkongan dan hidung terasa hangat, jadi seperti minum jahe atau min, dan memang pada waktu itu gejala flu saya jauh lebih baik dibandingkan sebelum minum obat tersebut. Cuma itu tadi, karena saya takut ada efek samping yang mungkin terjadi nanti di kemudian hari, maka obat tersebut hanya saya konsumsi selama 2 hari saja. Kemudian selain obat herbal, saya juga mengkonsumsi madu. Untuk madu, silakan teman-teman bebas mau mengkonsumsi madu merek apa, yang penting madu itu asli. Selanjutnya untuk vitamin, saya mengkonsumsi vitamin C 1000 mg atau 500 mg terserah, bebas. Kemudian ada lagi vitamin D, vitamin D3 400 IU, dan juga Kalmaxin, ada kalsium, magnesium, dan zinc di sini. Ini yang saya konsumsi, tiga vitamin ini. Dan ketiga suplemen tersebut hanya berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bukan untuk mengobati. Selain vitamin-vitamin tersebut, saya juga melakukan injeksi vitamin C lewat suntikan. Jadi pada waktu itu saya sengaja berinisiatif ke rumah sakit, minta untuk disuntik vitamin C. Perubahan paling terasa yang saya alami adalah setelah diinjeksi vitamin C, 1-2 hari setelahnya, indera penciuman dan perasa saya berangsur-angsur mulai membaik dan kemudian normal. Karena kandungan vitamin C pada cairan suntikan tersebut cukup pekat, maka pada saat disuntik kemarin rasanya cukup sakit, tapi tetap saya jalani demi penyembuhan COVID-19. Yang terakhir, saya menggunakan obat kumur ini pada saat setelah makan atau pada waktu mandi. Saya coba kumur di sekitar mulut dan kerongkongan. Fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa virus yang mungkin masih menempel di mulut atau di kerongkongan kita. Obat-obatan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung saja pada proses kesembuhan, tapi faktor yang paling penting adalah pikiran kita. Jadi, pikiran kita harus dijaga supaya tetap positif, tetap optimis, bisa sembuh. Walaupun memang cukup sulit, seperti yang saya alami pada waktu itu, ditambah dengan makan makanan yang bergizi, dengan jumlah yang cukup. Jadi dari semua obat-obatan dan suplemen yang saya konsumsi hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah sembuh. Sebagai tambahan informasi, pada akhir April kemarin saya sudah menjalani vaksin pertama COVID-19. Kemudian awal Juni juga saya sudah menjalani vaksin yang kedua, dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada efek samping apapun dari vaksin tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.